Nah, kemudian terkait SKKNI, unit kerja juga ada sebutannya dua kategori, klaster dan juga okupasi. Dikatakan klaster karena BNSP memberikan kewenangan kepada LSP untuk memilih-milih sendiri mana unit kompetensinya. Contohnya misalkan K3 umum. K3 umum itu masuk ke dalam klaster. Karena dari Menaker hanya membuatkan 13 unit kompetensi untuk ketiga tingkatan K3 umum. Jadi LSP diberikan kewenangan untuk memilih nih, operator K3 umum mau berapa unit, teknisi mau berapa unit, dan keseluruhannya adalah ahli K3 umum, 13 unit kompetensi. Nah, jadi dari LSP sendiri, apakah nantinya akan didiskusikan secara bersama atau ada konsultan nih yang menentukan tingkatan operator, teknisi, dan ahli itu unit kompetensinya yang mana-mana saja. Nah, untuk hygiene industry ini sendiri itu masuk ke dalam okupasi. Dikatakan okupasi karena untuk semua unitnya itu sudah jelas pembedaannya, sudah jelas tingkatan-tingkatannya. Untuk hygiene industry muda sekian unit kompetensi, kemudian untuk yang hygiene industry media juga sudah dibuatkan unit kompetensi umum, khusus, dan juga intinya. Begitu juga sampai ke unit untuk tingkatan hygiene industri utama. Jadi masuknya adalah okupasi. Oke. Mungkin kita langsung ke unit kompetensinya sendiri. Mungkin Pak Andres juga sudah membaca, sudah termuat juga di APL 1-nya. Ada 8 unit kompetensi untuk skema hygiene industri tingkat muda. Yang kode etik dan lain sebagainya itu ya, Bu? Bentar ya, Pak. Nah, ini dia, Pak. Ada 8 unit kompetensi untuk hygiene industri tingkat ahli muda. Nah, untuk persyaratannya sendiri mungkin sudah sama saja dengan yang sebelum-sebelumnya. Untuk ahli K3 harus minimal pendidikan D3, kemudian pengalaman pekerjaan di bidang hygiene 2 tahun. Jadi untuk hygiene industri tingkat muda sendiri ada dibagi menjadi 3 kelompok kompetensi. Umum, inti, dan juga khusus. Nah, unit kompetensi yang pertama, kode unitnya KKK, K3, Hygiene Industri 01000101. Melakukan pekerjaan hygiene industri secara profesional yang sesuai dengan kode etik profesi. Kode etik profesinya sebagai apa? Sebagai hygiene industri di perusahaan. Nah, terkait hygiene industri ini sendiri sebenarnya ada 2 kategori sih, Pak Andreas. Lingkungan kerja, pengawasan lingkungan kerja, dan juga pengawasan kesehatan kerja. Jadi lebih ke situ sebenarnya. Terkait kesehatan kerja, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai yang namanya pekerja tetap sehat. Mulai dari dibuatkan nanti matriks untuk pemeriksaan kesehatan, kemudian terkait fasilitas-fasilitas medis, kemudian ada prinsip kesehatan preventif, sampai nantinya adalah rehabilitatif ketika sudah terjadi yang namanya CAS, keadaan darurat. Dalam artian adalah penyakit akibat kerja ataupun penyakit akibat hubungan kerja. Kemudian terkait lingkungan kerja, bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan juga nyaman. Dalam artian apa? Dapat mengukur semua potensi-potensi faktor bahaya di lingkungan kerja agar tetap berada di bawah nilai ambang batas. Nah, untuk fisika misalkan terkait penerangan berapa NAB-nya. Untuk bekerja di kantor, untuk misalkan pekerjaan tertentu olah murni, atau misalkan yang membutuhkan ketelitian yang lebih tinggi. Dari 300 sampai 1000 lux. Kemudian terkait misalkan debu, misalkan kebisingan dan lain sebagainya, itu ada nanti nilai ambang batas, di mana nilai maksimum yang dapat diderita atau terpapar pada pekerja dalam pekerjaan 8 jam sehari. Kemudian yang kedua, melaksanakan peraturan dan perundangan negara Republik Indonesia di bidang K3 yang berkaitan dengan bidang hygiene industri.
Nah, terkait melaksanakan peraturan, berarti harus tahu dulu nih, apa-apa saja hierarki terkait hygiene industri. Mengenai hierarki, mungkin Pak Andres juga sudah tahu, hierarki regulasi ataupun peraturan di Indonesia, yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar UUD 1945. Bawahnya apa? Di bawahnya adalah undang-undang. Undang-Undang 170, kemudian Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang sekarang sudah direvisi dengan Omnibus Law, atau misalkan terkait minerba ada Undang-Undang 3 2020 yang sekarang. Seperti itu. Turunan dari undang-undang ada peraturan setingkat pemerintah, PP, Perpres, ada PP 50 2012 tentang penerapan SMK 3, ada PP 19 tahun 73 tentang pengawasan dan pengaturan pertambangan umum, dan lain sebagainya. Kemudian di bawah dari peraturan pemerintah, di bawahnya adalah setingkat peraturan menteri, Permen, Kepmen, SK Menteri. Masuklah di dalamnya nanti ada Permen 5 2018 tentang K3 lingkungan kerja. Kemudian ada, nah untuk pertambangan sendiri Kepmen 1827 dan lain sebagainya. Di bawahnya lagi apa? Setingkat edaran pemerintah tingkat 1. Apakah surat keputusan wali kota, bupati, gubernur, kayak gitu. Jadi untuk dapat melaksanakan peraturan, yang pastinya harus tahu dulu nih apa-apa saja regulasi terkait hygiene industri. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, melaksanakan program hygiene industri. Jadi seorang ahli ahli hygiene industri muda harus dapat melaksanakan program. Nah, untuk yang membuat program sendiri itu biasanya setingkat media utama, program hygiene industrinya. Nah, jadi yang melaksanakan dan melakukan nanti pengawasan adalah si ahli muda. Program hygiene industri seperti apa? Mulai dari melakukan yang namanya pengukuran lingkungan kerja secara berkala, apakah 1 tahun sekali. Kemudian terkait pemeriksaan kesehatan yang akan tetap berkolaborasi dengan HR. Nah, karena untuk terkait pemeriksaan kesehatan berkala dilakukan per 1 tahun sekali seorang pekerja masuk di perusahaan. Dan itu notabene pasti berbeda-beda untuk setiap perusahaan dan akan berkolaborasi dengan HR departemen untuk menjadwalkan pemeriksaan kesehatan. Kemudian yang kedua, untuk kompetensi inti, mengantisipasi dan mengenal risiko kesehatan kerja pada fase operasi, maintenance, dan juga gawat darurat. Terkait melakukan yang namanya mengenal risiko, mengidentifikasi potensi risiko. Nah, ini masuk ke dalam tahapan awal sistem manajemen K3 atau manajemen risiko. Yang notabene setiap faktor bahaya itu ada yang namanya risiko untuk kesehatan dan risiko untuk keselamatan. Nah, jadi isunya adalah terkait risiko kesehatan yang dapat mengakibatkan penyakit akibat kerja ataupun penyakit akibat hubungan kerja pada pekerja. Penyakit akibat kerja sendiri apa? Penyakit akibat kerja adalah kelainan ataupun sakit penyakit yang diderita oleh tenaga kerja akibat terpapar faktor bahaya di tempat kerjanya dalam kurun waktu yang lama ataupun kronis. Sedangkan penyakit akibat hubungan kerja, PHK, itu merupakan keadaan di mana penyakit seorang tenaga kerja itu semakin parah akibat terpapar faktor bahaya di tempat kerjanya. Berarti prosesnya duluan PAK, baru PHAK ya, Bu ya? Untuk prosesnya sendiri sih Pak, pembandingnya itu kembali lagi kan ada yang namanya pemeriksaan kesehatan awal untuk mengecek ataupun melihat kondisi fisik awal dari si pekerja ini. Nah, ketika MCU awal, misalkan ditemukanlah bahwasannya si pekerja A punya riwayat penyakit asma atau riwayat penyakit jantung koroner. Nah, dia punya penyakit riwayat asma dan jantung koroner. Selanjutnya apa? Terkait penempatan pekerjaannya. Penempatan pekerjaannya jangan sampai ditempatkan pada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berpotensi mengakibatkan penyakitnya tadi kambuh atau semakin parah. Misalkan tadi yang asma.
Jangan ditempatkan di pekerjaan-pekerjaan yang sering terpapar debu atau terpapar yang namanya faktor-faktor kimia. Mungkin bisa dengan stay di office pekerjaannya. Jadi itu sebenarnya dua hal yang bisa dibilang berkaitan, tapi sebenarnya tidak gitu Pak, karena kembali lagi pembandingnya itu adalah pemeriksaan kesehatan awal. Sedangkan untuk PAK itu kan penyakit yang diderita karena terpapar faktor bahaya yang lama, yang sudah kurun waktu misalkan 3 atau 4 tahun. Contohnya adalah misalkan kerusakan ataupun penurunan pendengaran. Operator turbin yang hari-hari terpapar kebisingan, misalkan normalnya itu adalah 85 desibel akustik. Sudah dilengkapi nih dengan APD, earplug ataupun earmuff. Kadang pekerja mungkin yang tidak patuh, terkait pengawasan dari K3-nya juga kurang. Dikasih nih earplug, tapi cuma digantungkan di leher, tidak dipakai. Nah, terpapar, tidak langsung terasa nih, misalkan pemeriksaan kesehatan berkala tahun pertama itu masih normal, penurunannya itu tidak terlalu signifikan. Kemudian kedua, tahun ketiga nih, kok tiba-tiba ada penurunan intensitas bunyi yang cukup tinggi, yang signifikan. Nah, dinilailah oleh petugas medis, dokter perusahaan yang sudah hypercast. Nah, dinyatakan bahwa PAK. Dan PAK sendiri sebenarnya masuk ke dalam cacat permanen karena tidak dapat dikembalikan ke kondisi semula. Jadi lebih ke situ. Mengenal risiko kesehatan kerja pada saat fase operasi. Untuk pengoperasian apa? Pengoperasian, apakah melakukan operasi operasional perusahaan seperti apa, bisnis prosesnya, ketika melakukan maintenance alat, pemeliharaan, baik itu preventive maintenance atau predictive maintenance dan juga corrective maintenance. Dan juga apabila terjadi yang namanya keadaan gawat darurat, emergency. Nah, makanya di emergency response team, salah satu tim ataupun petugasnya adalah P3K, bagian first aider. Seperti itu. Gunanya untuk apa sih sebenarnya first aider ini? Untuk dapat melakukan pertolongan pertama sebelum bantuan medis datang. Atau bahasanya adalah meminimalisir yang namanya keadaan yang lebih parah yang diderita oleh pekerja akibat keadaan darurat. Jadi bukan untuk mengobati, tetapi memberikan pertolongan pertama. Karena yang melakukan pengobatan adalah tim medis, baik itu dari dokter ataupun mungkin dari perawat. Kemudian yang ketiga, melakukan promosi kesehatan tentang pengetahuan bahaya risiko kesehatan di industri. Nah, terkait prinsip kesehatan, mungkin Pak Andreas sudah pernah tahu mulai dari ada yang namanya preventif, tindakan atau upaya pencegahan, itulah dia pemeriksaan kesehatan, pengukuran linker, kemudian ada promotif. Nah, upaya-upaya promosi kesehatan dalam bentuk misalkan buletin K3, safety talk terkait kesehatan kerja, misalkan terkait juga hari K3 nasional, mungkin ada reward-reward terkait yang giro yang namanya PAK. Kemudian setelah itu in case nih, ada yang namanya kuratif. Kuratif ini adalah pengobatan untuk tenaga kerja yang sudah terpapar. Pengobatan, apakah penanganan medis di rumah sakit, atau misalkan mendapatkan pertolongan P3K. Nah, dan yang terakhir adalah rehabilitatif atau penyembuhan. Rehabilitatif atau penyembuhan ini bagaimana upaya untuk dapat mengembalikan kondisi kesehatan dari si pekerja. Misalkan yang terkena keadaan darurat kecelakaan, ada cacat, kehilangan salah satu anggota tubuh, diberikan protos dan ortos, kaki tangan palsu. Atau misalkan yang mengalami trauma-trauma psikis, difasilitasi apa? Difasilitasi pemberian terapi-terapi psikologi. Seperti itu. Kemudian yang keenam, melakukan aplikasi sistem informasi hygiene industri. Sistem informasi terkait kesehatan kerja dan juga lingkungan kerja. Nah, ini lebih misalkan perusahaan tertentu yang sudah paperless,
Apakah sekarang ini yang perusahaan tertentu yang sudah menerapkan revolution industri 4.0, misalkan ditemukan yang namanya potensi-potensi kesehatan kerja. Setelah diukur nih, misalkan ada pengukuran lingkungan kerja berkala sekalinya, tingkat getaran untuk suatu alat tertentu di atas dari NAB-nya. Bisa diposting langsung, misalkan menggunakan smartphone atau apa. Atau misalkan tetap masih menggunakan sistem informasi manual, menggunakan kertas, laporan, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, melakukan pengukuran risiko kesehatan kerja di tempat kerja dengan teknik pengumpulan sampel yang benar. Misalkan, salah satu contohnya adalah mengukur tingkat kebisingan. Jadi ada satu ruangan tertentu yang memiliki alat dengan hasil bunyi itu yang beda-beda. Misalkan ada yang mengeluarkan kebisingan itu 135 desibel akustik. Kemudian ada juga peralatan yang mengeluarkan hanya 100 desibel akustik. Ada yang 125 desibel akustik. Nah, penghitungan sampelnya, itu harus ditambahkan ketiganya dan dibagi 3. Kemudian terkait pengendalian risikonya seperti apa? Misalkan nih untuk yang 135 desibel akustik, itu biasanya harus ada kombinasi antara penggunaan earmuff dan earplug. Nah, misalkan pengendaliannya karena ada 3 tadi sumber audio kebisingan, bukan berarti pekerja yang akan masuk ke ruangan tersebut pakai 3 APD pelindung pendengaran yang berbeda. Jadi ditetapkan yang paling tinggi, yang 135 desibel akustik tadi. Jadi yang 135 desibel akustik inilah yang dikendalikan. Karena apa? Notabene sudah dapat mengcover yang di bawahnya. Seperti itu. Misalkan untuk yang 100 desibel akustik hanya dengan earplug saja sudah boleh. Yang 125 juga earplug sudah bisa, tapi untuk yang 135 harus ada kombinasi antara earplug dan earmuff. Nah, jadi untuk pengendaliannya gunakan risiko yang paling tinggi itu yang dikendalikan karena sudah dapat diindikasi mengcover yang di bawahnya. Kemudian yang terakhir, mengikuti perubahan dan kemajuan di bidang profesi hygiene industri untuk meningkatkan kemampuannya. Yang terakhir ini ya lebih kepada mengikuti tren, mengikuti perkembangan baik itu ilmu pengetahuan dan teknologi terkait kode etik profesi sebagai seorang hygiene industri. Kira-kira sampai di 8 unit kompetensi ini ada yang ingin didiskusikan, Pak Andreas? Sementara belum, Bu. Oke. Baiklah. Kita lanjut ke materi ini, hygiene industri untuk perusahaan. Terkopi ya, Pak? Iya. Screen-nya. Hygiene industri sendiri secara etimologis merupakan ilmu dari rekognisi ataupun pengenalan, antisipasi, evaluasi, dan pengendalian faktor-faktor lingkungan sehingga tenaga kerja dan masyarakat terhindar dari efek samping kemajuan teknologi. Jadi ada empat kegiatan yang dilakukan. Mulai dari rekognisi, pengenalan atau identifikasi semua faktor bahaya. Kemudian ada antisipasi. Bagaimana mengantisipasi apabila faktor-faktor bahaya tadi ini berada ataupun melewati nilai ambang batasnya. Apa risiko yang mungkin terjadi? Lebih kepada pengenalan risikonya. Kemudian mengevaluasi, bagaimana menilai. Apakah nantinya akan dinilai menggunakan alat ukur atau tadi menggunakan sampel. Data-data kecelakaan ataupun data-data pengukuran sebelumnya. Dan yang terakhir adalah pengendalian. Mengendalikan apabila memang ditemukan ada kondisi tidak aman, dalam artian ada faktor bahaya yang di atas dari nilai ambang batasnya. Ibu? Ya, Pak Andreas. Yang saya sebenarnya lebih setuju dengan yang di PowerPoint ini. Kemarin saya sempat baca yang di buku ajar itu dia
antisipasi duluan sebelum rekognisi. Jadi saya bertanya-tanya sih, bagaimana kita antisipasi padahal kita belum mengenali. Oh iya Pak, saya belum baca sih, itu materi dari Pak Mario soalnya yang buku ajar. Oh ya. Karena secara apa namanya, untuk hygiene industri sih dari ini Pak, 4 tingkatan ini. Identifikasi, antisipasi, evaluasi, baru pengendalian. Mungkin kita Iya. akan bahas besok karena yang benar sih ini gitu. Ya, betul. Terus ini mana tadi? Oke, lanjut. Terkait ya sekarang era industrialisasi, kemudian bahkan sudah ada beberapa negara yang menerapkan revolution bukan lagi 4.0 tapi 5.0, menggunakan yang namanya perkembangan robotik seperti itu. Yang mana sebenarnya terkait revolusi industri ini sendiri lebih kepada pendayagunaan dari sumber daya manusia yang dari manusia ataupun pekerjanya itu sendiri. Nah, ini dikategorikan dalam 5P. Pertumbuhan penduduk, kenaikan produksi, pertambahan penggunaan energi, perluasan penggunaan lahan, dan bertambahnya pencemaran, pollution. Jadi sebenarnya ya, utamanya itu dari manusia dulu. Semakin penduduk bertambah banyak, kebutuhan juga semakin meningkat. Kebutuhan meningkat dalam artian produksi ini juga harus dipaksa meningkat. Ada kenaikan produksi. Kenaikan produksi, bertambahnya penggunaan energi, penggunaan sumber produksi. Nah, dalam artian itu harus ada perluasan penggunaan lahan. Padahal dalam artian lahan sendiri, nah itulah mulailah ditebangi hutan. Akhirnya apa terjadi yang namanya polusi, baik itu polusi udara, pencemaran di udara dan juga kebisingan, kemudian pencemaran air, dan pencemaran tanah. Jadi terkait hygiene industri sebenarnya lebih menjaga dari lingkungan kerja perusahaan, tetapi jangan sampai juga merusak lingkungan hidup sekitar. Industrial safety, ya terkait keselamatan dan kesehatan industri ada 3 keahlian yang terlibat. Safety engineering, keselamatan teknis, terhindar dari yang namanya insiden kecelakaan kerja. Kemudian industrial hygiene. Industrial hygiene tadi adalah kombinasi antara lingkungan kerja dan juga kesehatan kerja. Nah, yang ketiga adalah industrial medicine. Nah, terkait safety engineering ataupun keselamatan teknis itu berhubungan yang pertama terkait safe construction. Bagaimana konstruksi yang aman, lebih kepada misalkan tempat kerja ini sendiri bangunannya konstruksinya sudah aman atau belum. Nah, terkait safe construction ini sebenarnya bagaimana ini pasif dia. Kenapa pasif? Karena dibangun ataupun dibuatkan suatu perusahaan itu tertentu sudah ada ahli konstruksi terkait konstruksi, kemudian terkait kelistrikan ada ahli K3 listriknya. Bagaimana mengupayakan suatu konstruksi aman dari sisi konstruksi dan juga sistem tenaganya. Kemudian yang kedua, safe work process. Keselamatan proses kerja. Keselamatan proses kerja sendiri seperti apa? Ada SOP untuk setiap pekerjaan, sudah ada standarnya. Apakah menggunakan standar perusahaan sendiri atau menggunakan standar nasional atau standar internasional. Dan juga safe practice, CSA, praktis kerja seperti apa yang aman. Cara kerja dan sikap kerja yang aman. Itu untuk safety engineering. Kemudian untuk industrial medicine. Ini terkait kepada kesehatan untuk industri. Mengevaluasi kemampuan karyawan untuk melakukan pekerjaan ini adalah masuk di yang pertama tadi, pemeriksaan kesehatan awal sebelum awal memasuki tempat kerja. Jadi bukan dalam arti misalkan karena ada pekerja yang di-hire nih, meng-hire seorang tenaga kerja, kemudian dikarenakan dia memiliki penyakit bawaan,
Jadi tidak diterima. Atau misalkan ya dilihatlah dia ini di hiring untuk pekerjaan jenis apa. Kalau misalkan dia itu di hiring sebagai admin, nah mungkin ada kebijakan dari perusahaan yang notabene pekerjaan tersebut atau penyakit bawaannya tidak mempengaruhi pekerjaan itu dapat di-approve. Tetapi misalkan ketika dia melamar sebagai seorang operator alat berat dengan kondisi kesehatan tadi penyakit asma, itu otomatis tidak akan diterima. Jadi sebenarnya pemeriksaan kesehatan awal sendiri itu dapat digunakan untuk mengevaluasi, untuk dapat menilai sejauh mana kondisi kesehatan dari si pekerjanya untuk dapat ditempatkan di posisi pekerjaannya. Kemudian yang kedua, memonitor dan menjaga kesehatan karyawan dengan mengurangi risiko pekerjaan yang berakibat pada kecelakaan dan penyebaran penyakit. Misalkan terkait perusahaan yang ada di wilayah-wilayah yang endemik. Misalkan di Papua ada endemik malaria. Jadi terkait memonitor dan menjaga kesehatan karyawan, ada vaksin. Semua pekerjanya itu divaksin secara berkala. Jadi tidak notabene menyebabkan penyebaran penyakit yang lebih luas. Kemudian yang ketiga, membantu mengurangi beban psikologi yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, perusahaan-perusahaan besar tertentu ada yang sudah memfasilitasi yang namanya untuk tim psikiater ataupun psikiaternya. Jadi terkait bagaimana memonitor dan mengawasi psikis dari semua pekerjanya. Jadi bukan hanya terkait kesehatan, tetapi juga kesehatan fisik, tapi psikisnya juga. Dan yang keempat, memberikan saran ke manajemen tentang masalah kesehatan di tempat dan proses kerja. Nah, ini diberikan oleh siapa? Oleh petugas medis, para medis perusahaan. Nah, untuk perusahaan tertentu, biasanya yang memiliki tenaga kerja di atas dari 1.000, nah, tenaga kerja di atas dari 1.000 ini harus punya seminimalnya adalah klinik ataupun rumah sakit sendiri yang dapat bekerja sama dengan beberapa perusahaan lain. Nah, dan semua petugas medis, baik itu perawat ataupun dokternya, harus sudah memiliki yang namanya kompetensi Hiperkes atau sertifikasi Hiperkes. Karena mereka lah nanti yang memiliki wewenang untuk mendiagnosa dan memutuskan apakah si tenaga kerja ini sakit penyakitnya ini apakah PAK atau PAHK atau sebenarnya penyakit bawaan. Ini jangan sampai nih karena tidak ada pemeriksaan kesehatan awal, sekalinya si pekerja ini 1 tahun pertama bekerja merasakan kayaknya saya ada penurunan pendengaran deh, Pak, misalkan ke dokternya. Tapi tidak ada pembanding nih, tidak ada pembanding untuk di awal. Jangan bilang ketika dia awal masuk sebenarnya sudah ada penurunan pendengaran. Apakah mungkin ketika masih kecil sering kemasukan air ditambah dengan faktor bahaya di tempat kerja malahnya jadi semakin parah. Sedangkan industrial hygiene ini berhubungan yang pertama rekognisi sumber bahaya, bagaimana menilai sumber bahaya terkait kesehatan kerja, bagaimana mengantisipasi sumber bahayanya, mengevaluasi sumber bahaya, dan juga mengontrol ataupun mengendalikan. Nah, terkait yang namanya mengenal ataupun mengidentifikasi rekognisi ataupun mengidentifikasi sumber bahaya sendiri sebenarnya bisa menggunakan banyak metode. Apakah nantinya dengan menggunakan HAZOP, Hazard Analysis and Operability Study, atau menggunakan fault tree analysis, atau menggunakan what if analysis, banyak metode ataupun lembar kerja yang bisa dapat digunakan untuk mengenal sumber-sumber bahaya terkait notabene adalah kesehatan kerja dan juga lingkungan kerja. Misalkan kita menggunakan what if analysis. What if analysis ini sendiri sebenarnya adalah seperti tabel. Nah, dibuatkan tabel nih. What if, tabel kolom pertama what if, kemudian cause-nya apa, penyebabnya,
kemudian risikonya apa dan pengendaliannya apa. Misalkan, what if tingkat kebisingan di area apa ya sebut di area turbin melebihi dari NAB. Kemudian kausnya apa? Misalkan kausnya adalah terkait covernya, cover alat ataupun cover pelindung dari si alat tersebut tidak berfungsi dengan baik atau gagal. Atau misalkan dikarenakan ada kerusakan komponen yang mengakibatkan ada kebisingan yang lebih tinggi. Risikonya apa? Terkait kesehatan kerja. Ya, lebih kepada kesehatan dari pendengaran. Dan seperti apa pengendalian yang akan direkomendasikan. Ibu. Iya Pak Andreas. Kalau surveillance ini termasuk dalam rekognisi nggak ya? Surveillance termasuk Pak. Jadi sebenarnya terkait untuk metode-metode sendiri sih ada banyak. Nah, mulai dari survei, kemudian observasi, kemudian juga menggunakan data-data sebelumnya. Tetapi skupnya itu yang berbeda Pak. Ada yang sebutannya metode pasif, metode semi proaktif, dan proaktif. Kalau pasif itu yaitu tadi menggunakan data-data laporan sebelumnya. Misalkan ada pengukuran terkait lingkungan kerja 1 tahun sekali. Jadi menggunakan data nih 3 tahun kebelakangan. Nah, atau kalau misalkan menggunakan tadi survei atau menggunakan observasi langsung. Atau menggunakan tadi metode-metode proaktif, tadi apakah what if analysis, atau HAJOBS, dan lain sebagainya. Oke, itu dia untuk sampai kepada evaluasi dan juga kontrol. Kontrol kembali lagi ya, hierarki risiko, hierarki kontrol risiko, eliminasi, substitusi, engineering control, kemudian rekayasa administrasi, dan penggunaan APD. Tetap kembali lagi ke situ. Jadi secara garis besarnya sendiri sebenarnya selain dari workplace, nah karena ini skupnya adalah hygiene industri, antara si pekerja dan tempat kerjanya. Tempat kerjanya ini masuklah di dalamnya juga adalah peralatan kerja, kemudian lingkungan kerja, semua prosedur, seperti itu. Tadi ada 3 kategori, medicine, hygiene, dan juga safety. Terkait hygiene dan juga pengobatan, ini lebih kepada preventif untuk kecelakaan. Tindakan pencegahan agar tidak terjadi yang namanya kecelakaan kerja. Dan hygiene serta safety ini kepada agar tidak terjadi yang namanya cedera. Pencegahan agar tidak terjadi cedera akibat penyakit, akibat kerja ataupun PAHK. Kemudian terkait kemajuan dan kecanggihan teknologi ternyata membawa masalah baru. Risiko tinggi terjadi kecelakaan dan bencana ini skupnya misalkan adalah terkait faktor listrik. Nah, bahaya listrik sendiri punya 2 isu. Isu keselamatan adalah mengakibatkan kebakaran, short circuit mengakibatkan kebakaran. Sedangkan untuk isu kesehatannya radiasi yang diakibatkan. Radiasi apakah itu yang tidak mengion, misalkan penggunaan peralatan listrik itu ada radiasinya. Tidak mengion tetapi masih dapat dikatakan normal, masih dapat ditoleransi apabila dia di bawah dari nilai ambang batas untuk panjang gelombangnya. Untuk infrared sekian panjang gelombang, kemudian untuk sinar UV dan lain sebagainya. Apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang terpapar radiasi yang mengion. Contoh untuk kegiatan olah murni. Nah, itu terpapar yang namanya radiasi-radiasi sinar alfa, beta, omega. Yang notabene memang sebenarnya pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat, lebih
lebih menghemat waktu misalkan, tapi ada masalah, ada risiko baru yang timbul. Seperti tadi terkait radiasi untuk skop kesehatan. Yang memberi efek negatif jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas tanah, air, dan udara. Mungkin Pak Andreas mungkin pernah ada membaca terkait ada suatu perusahaan tertentu di luar sana. Mereka sedang melakukan yang namanya melakukan praktik, bukan praktik sih, mungkin apakah itu melakukan tindakan lab, mengubah apa. Nah, jadinya apa faktornya itu kepada masyarakat? Misalkan ada pencemaran air, airnya sendiri jadi terpapar serum, mengakibatkan semua masyarakat yang memakai ataupun menggunakan air tersebut ada faktor kekesehatannya. Ada timbunan zat besi yang lebih, kemudian kropos untuk elemen gigi dan lain sebagainya. Jadi ketika pun misalkan pekerjaan ataupun lingkungan kerja itu memberikan dampak negatif, nah harus diupayakan agar tidak merusak lingkungan hidup. Ini tadi untuk faktor-faktor industrial hygiene. Rekognisi, evaluasi, kontrol, dan juga antisipasi. Sebenarnya sih kalau ini salah lah ini ya. Harusnya sih rekognisi dulu, antisipasi, evaluasi, baru kontrol. Iya Bu, itu tadi yang saya tanyakan. Dikenali dulu baru kita bisa mengantisipasi apa yang... Nah, salah di PowerPoint-nya. Harusnya ini di sini. Iya. Rekognisi, mengidentifikasi semua simptom ataupun potensi bahaya yang akan terjadi. Kemudian antisipasi. Nah, ya. Bagaimana mengantisipasi kemungkinan risiko yang akan terjadi dari faktor bahaya tersebut. Mengevaluasi bahaya dan risikonya, setelah itu mengontrol. Mengendalikan sesuai dengan hierarki kontrol. Tapi penjelasannya benar. Oke. Rekognisi, mengenal bahaya lingkungan yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun work operation, dan pemahaman dari efek atau akibatnya terhadap para pekerja maupun masyarakat di sekitarnya. Tujuannya untuk dapat mengetahui jenis dan besarnya bahaya. Ada mungkin Pak Andreas udah pernah baca-baca atau buka Permen 5 2018 Pak terkait lingkungan K3 lingkungan kerja. Iya. Nah, terkait K3 lingkungan kerja sendiri ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan di peraturan tersebut ada 5 faktor bahaya. Faktor bahaya fisika, kimia, biologi, ergonomik, dan juga psikososial. Nah, untuk fisika dan kimia ada namanya nilai ambang batas. Batas maksimum seorang pekerja dapat terpapar suatu faktor bahaya di tempat kerjanya dalam 8 jam kerja sehari. Atau 40 jam seminggu. Sedangkan untuk faktor psikologi, ergonomik, dan juga biologi itu ada namanya standarnya sendiri. Jadi nilai ambang batas dan juga standar. Jenis bahaya fisika, kimia, ergonomi, dan juga besarnya berapa konsentrasi atau kadar di dalam media lingkungan kerja. Sudah ada juga di lampiran Permen 5 2018. Kemudian mengetahui juga sumber bahaya dan area kerja yang beresiko. Apakah material sendiri potensinya dapat mengakibatkan kecelakaan kerja, bisa. Ada juga isu untuk kesehatan. Kemudian untuk proses kerja, apakah proses pekerjaan yang manual handling atau yang menggunakan alat bantu pesawat angkat atau angkut. Biasanya terkait manual handling lebih kepada ergonomik. Low back pain, untuk apabila pekerja tertentu mengangkat suatu beban, misalkan standar perusahaan adalah ada yang 18 kilo, sebenarnya ada yang 20, tergantung kebijakan dari perusahaan. Kemudian bagaimana mengangkat beban yang ada terletak di lantai, tidak menumpukan kepada punggung belakang, tetapi titik tumpunya adalah di lutut. Paha. Ya, lutut dan tumit kaki.
Kemudian terkait peralatan. Peralatan sendiri sebenarnya punya sebutannya adalah titik geser dan titik putar. Ini sebenarnya skupnya lebih kepada keselamatan kerja. Dan yang terakhir adalah limbah. Apakah itu misalkan limbah-limbah hidrokarbon atau limbah-limbah lain, limbah B3 yang dipergunakan di perusahaan. Yang nantinya notabene terkait pengelolaan ataupun pengendalian, apakah dikendalikan dari tim sendiri di perusahaan atau menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga sendiri yang harus punya izin pengelolaan limbah dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Yang ketiga, mengetahui pekerja yang beresiko terkait kesehatan kerja. Itulah tadi pentingnya pemeriksaan kesehatan. Untuk tindakan promotif bisa dengan memberikan senam mingguan. Kemudian metode rekognisi dapat menggunakan yang pertama laporan kecelakaan kerja. Ini dari laporan kecelakaan kerja apakah 1 tahun terakhir, biasanya sih sampai 3 tahun terakhir. Digunakan untuk mengantisipasi area bahaya, proses terjadinya bahaya, serta pekerja yang berpotensi. Terkait analisis kecelakaan kerja ini sendiri bisa nantinya diterapkan apakah menggunakan metode kuantitatif, jadi perhitungan secara statistik. Jadi nilainya itu 0 sampai 1. Untuk kategorinya 0 sampai 1. Kalau 0 itu untuk tidak pernah terjadi kecelakaan sampai sekali, dan 1 itu yang mengakibatkan katastrofik. Itu. Jadi bukan frekuensinya ya Bu ya? Untuk pengukuran itu sendiri Pak ada 3 metode. Kualitatif, semi kuantitatif, dan juga kuantitatif. Nah, untuk semuanya sebenarnya melihat dari frekuensi sendiri, tapi poinnya untuk yang metode terakhir, kuantitatif itu 0 sampai 1. Jadi ketika tidak pernah terjadi, tidak pernah terpapar, itu nilainya 0. Tapi misalkan sering terjadi, pernah terjadi, dan itu sampai fatality, itu nilainya 1. Kalau misalkan menggunakan metode kualitatif, itu masih menggunakan matriks. Matriks risiko yang 4x4, 5x5, atau 6x6. Nah, sedangkan untuk yang menggunakan metode ya, Bu, ya? Iya, iradiasi jatuhnya Pak. Jadi kalau misalkan yang pakai metode semi kuantitatif, dikalikan peluang sama dengan tingkat pemaparan dikali frekuensi dikali tingkat keparahan. Nah, sedangkan tadi menggunakan metode kuantitatif itu penghitungan secara statistik 0 sampai 1. Okay. Yang kedua, menggunakan laporan pemeriksaan fisik untuk mengidentifikasi kondisi-kondisi yang kronis. Nah, terkait pemeriksaan fisik, pemeriksaan kesehatan itu ada 4. Sebenarnya ada 3 yang ditetapkan dari Menaker. Awal, berkala, dan khusus. Tapi ada yang khusus ini sendiri dibedakan, yang keempat itu purna bakti. Jadi awal sebelum masuk bekerja, berkala 1 tahun sekali, atau sesuai dengan kebijakan perusahaan yang pasti adalah berkala. Kemudian untuk khusus, apabila pekerja memiliki yang namanya kelainan kesehatan khusus, ataupun ingin melakukan pekerjaan tertentu yang khusus dan berisiko tinggi. Sedangkan yang terakhir adalah untuk pekerja yang sudah mencapai masa pensiun ataupun hari tua. Kemudian yang ketiga, pengumuman kepada karyawan. Pada beberapa kasus berguna untuk sosialisasi K3 ini lebih pada tindakan promotif. Bagaimana mempromosikan agar semua pekerja itu lebih aware lagi terkait yang namanya kesehatan kerja dan juga kesehatannya sendiri dan lingkungan kerja. Kemudian bisa dengan inspeksi lapangan. Pengecekan terhadap mesin oleh ahli
atau inspeksi langsung keliling lingkungan kerja. Jadi inspeksi langsung lapangan, kembali lagi inspeksi itu dilakukan adalah oleh pengawas ataupun ahli K3 di tempat kerja. Kemudian yang kelima dapat dilakukan dengan diskusi dengan tenaga profesional ataupun konsultan dari luar. Oke. Itu dia untuk rekognisi. Kemudian tahapan yang kedua adalah antisipasi, serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Nah, cara melakukan antisipasi yang pertama, tentukan dulu skop area ataupun konteks pembahasan. Terkait antisipasi ini sendiri lebih masuklah ke dalamnya nanti mulai melakukan yang namanya risk management. Iya. Risk management, tentukan area, bahayanya apa, dan pekerja yang terlibat siapa. Setelah itu mengumpulkan data potensi bahaya. Data primernya dalam bentuk boleh observasi, spot sampling, atau kuesioner. Untuk data sekunder boleh dalam bentuk hasil riset, literatur, ataupun laporan-laporan kecelakaan dan laporan pemeriksaan sebelumnya. Kemudian laporan, dibuatlah laporan dalam bentuk listing untuk semua potensi bahaya, hasilnya apakah berbahaya atau tidak. Setelah tadi antisipasi, tahapan yang ketiga adalah evaluasi, melakukan pengukuran dan analisa, baik itu apakah analisa secara lapangan atau menggunakan lab terhadap hazard ataupun potensi bahaya apa yang ada di tempat kerja. Nah, misalkan salah satu kendalinya suatu perusahaan tertentu, ada nanti nilai ambang batasnya, ketika menggunakan bahan kimia di atas dari, kalau tidak salah, ada sih untuk listnya itu sendiri di Permen 5 2018 dan juga permen terkait kimia, misalkan ada penyimpanan nitrat atau penyimpanan sulfat dan lain sebagainya itu, ketika di atas dari nilai yang ditetapkan, itu harus memiliki seorang ahli K3 kimia. Gitu. Kemudian pengendalian ataupun kontrol, tindakan koreksi terhadap hazard yang teridentifikasi sebelumnya. Pengendalian dilakukan setelah evaluasi dari hazard. Terkait pengendalian ini sendiri sebenarnya ada beberapa langkah terlebih dahulu. Yang pertama kita harus melihat sudah ada pengendalian atau tidak sebelumnya. Sudah ada kayak existing control. Kalau misalkan belum ada, dibuatkan atau direkomendasikan. Tapi misalkan sudah ada, kita pastikan lagi apakah masih memadai. Misalkan sudah tidak memadai dikarenakan ada penambahan penggunaan bahan kimia misalkan. Nah, itu berarti sudah tidak memadai lagi, dalam artian harus direvisi. Dilakukan revisi, setelah itu apa? Setelah itu dipastikan untuk diperbaharui. Further kontrolnya seperti apa? Kontrol yang lebih lanjut. Sampai akan diterapkan. Tujuan hygiene industri yang pertama sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya atau kesejahteraan dari pekerja. Terkait ada nih beberapa pertanyaan. Kira-kira yang lebih utama itu sehat dulu atau selamat dulu? Menurut Pak Andreas gimana, Pak? Sehat dulu Selamat atau dulu. Selamat dulu. Tapi bagaimana ceritanya Pak dia dapat bekerja dengan selamat kalau fisiknya sendiri tidak sehat? Nah, jadi sebenarnya sih kalau menurut saya nih ya Pak, jadi sebenarnya ada banyak argumen, tapi kalau menurut saya pribadi sehat dulu. Karena kalau dia sehat dulu, dibantu dengan nanti prosedur-prosedur dan yang lain, selamat ya pasti akan tercapai yang namanya target produksi. Kalau misalkan dia oke selamat tapi nggak sehat, misalkan ada demam, riang atau apa, fatigue dan lain sebagainya, itu dapat berpotensi lebih besar sebenarnya. Yang kedua, sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berlandaskan pada meningkatnya efisiensi dan daya produktivitas manusia dalam produksi. Jadi sebenarnya alurnya itu adalah sehat, selamat, kemudian target produksi tercapai, profit perusahaan meningkat, sejahtera lah.
baik itu perusahaan dan juga negara dalam skop yang lebih luas. Kemudian yang ketiga, tenaga kerja terlindung dari berbagai risiko akibat lingkungan kerja. Jadi lebih kepada preventif, tujuan preventif ataupun pencegahan. Alasan perlunya mempelajari hygiene industri yang pertama, bahaya selalu ada di tempat kerja. Pekerja adalah aset yang paling berharga. Kemudian apabila tidak melakukan yang namanya hygiene industri atau pengawasan kesehatan dan lingkungan kerja, notabene indikasinya adalah produktivitas dapat menurun dan perusahaan akan merugi. Kemudian banyak kejadian dan injuri akibat kerja. Dan yang terakhir, perusahaan akan mengalami kerugian yang tidak ternilai jumlahnya jika terjadi peningkatan kejadian PHK dan meningkatnya ketidakhadiran pekerja karena sakit yang diakibatkan oleh bahaya yang timbul di tempat kerja. Mungkin ini lebih seperti teori gunung es kecelakaan. Ya. Yang notabene ketika terjadi baik itu kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja, bahaya langsung yang terlihat pengobatan dan juga asuransi itu jauh lebih kecil dibanding biaya tidak langsungnya. Mulai dari biaya harus membayar hari kerja hilang, kemudian inspeksi, investigasi, dan lain sebagainya. Belum lagi branding dari perusahaan tersebut. Itu yang lebih besar nilainya. Kemudian yang keenam, peraturan mengharuskan perusahaan untuk meningkatkan kesehatan pekerja. Peraturan standar dan itu harus dilakukan karena ada sanksi yang dapat diberikan kepada perusahaan apabila tidak melaksanakan peraturan tersebut. Kemudian yang ketujuh, mengabaikan hak pekerja untuk tetap sehat berarti melanggar HAM. Hygiene industri merupakan suatu metode yang efektif dalam mengelola lingkungan kerja dan pekerja dalam menekan tingkat kejadian injuri dan penyakit akibat kerja. Kira-kira sampai situ ada yang ditanyakan Pak Andreas? Belum, Bu. Bisa lanjut. Saya bentar izin 5 menit ya, Pak? Iya, Bu. Izin 5 menit bentar, Pak. Bisa, bisa. Oke.
Kita lanjut lagi ya Pak Andreas. Iya, Bu. Selanjutnya terkait regulasi, standar, dan nilai ambang batas terkait dengan hygiene industri. Nah, untuk regulasinya sendiri, yang pertama kembali lagi adalah Undang-Undang 1 1970 tentang keselamatan kerja. Ada di pasal 3 ayat 1. Nah, pasal 3 ini lebih ke syarat-syarat yang namanya syarat K3 di perusahaan. Di ayat 1 untuk huruf G, harus mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara, dan getaran. Nah, lebih terkait kepada faktor fisika untuk lingkungan pekerjaan. Kemudian mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan. Selanjutnya, memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai, menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik. Apakah harus menempatkan yang namanya air conditioning? Kemudian juga dijelaskan lebih lanjut pada PMP 7/1964 tentang syarat kesehatan, kebersihan, serta penerangan dalam tempat kerja. Dikatakan pada pasal 5 ayat 5, luas tempat kerja harus sedemikian rupa sehingga tiap pekerja dapat tempat yang cukup untuk bergerak secara bebas, paling sedikit 2 meter buat seorang pekerja. Jadi di PMP 7/1964 ada standar untuk setiap pekerja itu harus punya jarak minimal itu 2 meter dari satu pekerja kepada pekerja yang lain. Kemudian di pasal 6 ayat 6 terkait jumlah kakus ataupun terkait pembuangan. Untuk pekerja 1 sampai 15 itu 1 kakus, 16 sampai 30 itu 2 kakus, sampai 81 sampai 100 orang buruh itu 6 kakus. Dan selanjutnya untuk setiap 100 orang itu harus menyediakan 6 kakus ataupun WC. Kemudian di pasal 12 ayat 4 kayaknya kalau yang di toilet ini di sini belum dibedakan perempuan dan laki-laki ya Bu ya. Yang sekarang yang nomor berapa itu kan dibedakan antara laki-laki dan perempuan ya. Iya benar Pak, ini masih dengan maksudnya ini kita menjelaskan regulasi-regulasi yang lama dulu. Oke, siap. Untuk yang sekarang memang harus dibedakan laki-laki dan perempuan. Seperti itu Pak. Iya Bu. Kemudian di pasal 12 ayat 4, apabila penerangan buatan menyebabkan kenaikan suhu tidak boleh naik lebih dari 32 derajat untuk penerangan. Kemudian pasal 14 ayat 1, kadar penerangan diukur dengan alat-alat pengukur cahaya luxiometer atau luxmeter yang baik setinggi tempat kerja yang sebenarnya atau setinggi perut untuk penerangan umum 1 meter. Kemudian untuk penerangan darurat paling sedikit 5 lux. Kemudian penerangan untuk halaman dan jalan-jalan dalam lingkungan perusahaan harus paling sedikit mempunyai kekuatan 20 lux. Kemudian penerangan yang cukup membedakan barang-barang kasar paling sedikit 50 lux. Untuk membedakan barang-barang kecil secara sepintas 100 lux. Membedakan barang-barang kecil agak teliti 200 lux. Membedakan yang teliti daripada barang-barang kecil 300 lux. Sebenarnya untuk ini sendiri masih sama dengan yang di Permen 5 2018. Penerangan untuk barang halus dan kontraks itu 500 lux. Untuk yang sangat halus dengan kontras yang sangat kurang itu paling sedikit 1000 lux. Okay. Kemudian ada Kepmenaker 187 tahun 99 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya BKB di tempat kerja. Di pasal 1 poin B, nilai ambang kuantitas yang selanjutnya disebut ada nilai ambang kuantitas, ada nanti nilai ambang batas.
standar kuantitas bahan kimia berbahaya untuk menetapkan potensi bahaya bahan kimia di tempat kerja. Nah, untuk NaK bahan kimia beracun itu 10 ton dan sangat beracun itu 5 ton. Kemudian Kepmenaker 51 tahun 99 tentang nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja. Nah, pasal 1 ayat 3 dikatakan nilai ambang batas adalah standar faktor lingkungan di tempat kerja yang dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan dalam pekerja. Sehari 8 jam atau 40 jam dalam seminggu. Kemudian pasal 1 ayat 4 dikatakan faktor fisika adalah faktor di dalam tempat kerja yang bersifat fisika yang dalam keputusan ini terdiri dari iklim kerja, masuklah di dalamnya suhu, kelembaban, penerangan, kebisingan, getaran, gelombang mikro, dan juga sinar UV. Kemudian pasal 1 ayat 5 nih, iklim kerja adalah hasil perpaduan antara suhu, kelembaban, kecepatan gerakan udara, dan panas radiasi dengan tingkat pengeluaran panas dari tubuh tenaga kerja. Kemudian di pasal 1 ayat 9, indeks suhu basa dan bola ISSB adalah parameter untuk menilai tingkat iklim kerja yang merupakan hasil perhitungan antara suhu udara kering, suhu basah alami, dan suhu bola. Suhu bola itu apa ya, Bu ya? Suhu ruangan keseluruhan ini, Pak. Jadi suhu bola itu nanti ada alat ukurnya. Nah, pakai alat ukur itu, Pak. Kayak termometer ruangan. Kemudian di pasal 1 ayat 10 kebisingan. Semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Kemudian getaran adalah gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukan keseimbangannya. Radiasi frekuensi radio dan gelombang mikro adalah radiasi elektromagnet dengan frekuensi 30 Hz sampai 300 GHz. Kemudian untuk radiasi UV, radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 180 nanometer sampai 400 nanometer. Nilai ambang batasnya berarti 180 sampai 400. Di atas dari 400 itu mungkin dapat mengakibatkan mulai dari kulit merah, ruam. Selanjutnya ada SE Menaker nomor 1 tahun 97 tentang nilai ambang batas faktor kimia di udara lingkungan kerja. Nah, kembali lagi NAB adalah selama 8 jam kerja dan sehari dan 400 jam kerja dalam seminggu, seseorang dapat terpajan atau terpapar faktor bahaya tanpa mengakibatkan PAK. NAB batas paparan singkat, yaitu kadar tertentu bahan-bahan kimia di udara lingkungan tempat kerja, di mana hampir semua tenaga kerja dapat terpajan atau terpapar secara terus-menerus dalam waktu yang singkat, tidak boleh lebih dari 15 menit dan tidak lebih dari 4 kali pajanan per hari kerja, tanpa menderita ataupun mengalami gangguan iritasi, kerusakan, atau perubahan jaringan yang kronis. Disingkat PSD, pemaparan singkat yang diperkenankan. Kemudian NAB tertinggi merupakan kadar tertinggi bahan-bahan kimia di udara lingkungan kerja setiap saat yang tidak boleh dilewati selama melakukan pekerjaan. Atau sebutannya adalah KTD, kadar tertinggi yang diperkenankan. Kemudian kegunaan NAB sendiri sebagai rekomendasi untuk praktek hygiene perusahaan dalam melakukan penata laksanaan lingkungan kerja sebagai upaya untuk mencegah dampaknya terhadap kesehatan. Digunakan sebagai kadar standar untuk perbandingan
Standarnya kembali lagi adalah berapa standar yang diperbolehkan atau diperkenankan dengan keadaan di fakta di lapangan pembandingnya. Ketika masih di bawah NAB berarti masih dapat go ahead, tetapi ketika hampir mendekati ataupun sudah melewati NAB yang diperkenankan, berarti harus dilakukan yang namanya kontrol as soon as possible. Yang kedua, sebagai pedoman untuk perencanaan produksi dan perencanaan teknologi pengendalian bahaya-bahaya di lingkungan kerja. Menentukan substitusi bahan proses produksi terhadap bahan yang lebih beracun dengan bahan yang kurang beracun. Misalkan, terkait substitusi yang awalnya menggunakan bahan-bahan kimia tipe-tipe serbuk, nah diganti dengan yang lebih koagulen, yang lebih pasta ataupun yang apa ya sebutannya, nah bentuk pasta yang agak lebih kental cair seperti itu daripada yang serbuk. Kemudian yang keempat, membantu menentukan diagnosis gangguan kesehatan, timbulnya penyakit dan hambatan efisiensi kerja akibat faktor kimiawi dengan bantuan pemeriksaan biologi. Nah misalkan sering terpapar silikon atau sering terpapar misalkan batu bara, nah itu ada gangguan untuk kesehatan. Lebih kepada misalkan ISPA, inspeksi saluran pernapasan atas. Biasanya sebutan penyakitnya itu misalkan silikonisosis kah? Gitu. Silikoniosis. Nah, ya itu. Penyakit akibat terpapar silikon dalam apakah biasanya itu ada penyumbatan di pembuluh darah juga dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi ILO Internasional Nomor 120 mengenai hygiene dalam perniagaan dan kantor. Nah, di pasal 7, semua bangunan yang digunakan oleh pekerja dan perlengkapannya harus selalu dipelihara dengan baik dan dijaga kebersihannya. Lebih kepada skupnya adalah housekeeping. Kemudian di pasal 8, semua bangunan yang digunakan oleh pekerja harus mempunyai ventilasi yang cukup dan sesuai bersifat alami atau buatan atau kedua-duanya yang memberi udara segar atau yang dibersihkan terkait untuk pertukaran udara. Kemudian di pasal 9, semua bangunan yang digunakan pekerja harus mempunyai penerangan yang cukup dan sesuai. Tempat-tempat kerja sedapat mungkin harus mendapat penerangan alam. Kemudian di pasal 10, suhu yang nyaman dan tetap apabila keadaan memungkinkan harus dipertahankan dalam bangunan yang dipergunakan oleh pekerja. Kemudian pasal 18 terkait kebisingan. Harus dikurangi sebanyak mungkin. Seperti itu. Kemudian standar masuklah itu juga sistem atau norma, aturan, patokan yang diterima dan disetujui untuk mengukur suatu kuantitas dan kualitas. Gunanya standar juga adalah untuk dapat nantinya mengukur apple to apple. Standar dikategorikan menjadi dua, standar berdasar konsensus yang disetujui oleh sekelompok orang, dan standar di bawah peraturan, standar yang diwajibkan oleh pemerintah. Kemudian ada standar K3, kriteria yang ditetapkan dan disesuaikan untuk mencapai suatu keadaan masyarakat tenaga kerja yang sehat dan selamat di tempat kerja serta optimal dalam produktivitasnya. Kemudian standar K3 untuk standar manajemen ada Permen 596 tentang SMK 3 yang sekarang sudah diganti ataupun direvisi karena ada peraturan yang mengatakan apabila suatu sistem itu diatur menakar oleh peraturan menteri, tetapi pelaksanaannya itu diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, sudah ada PP 50 tahun 2012 tentang SMK 3, penerapan sistem manajemen K3.
Kemudian ada standar personil nih, disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan keahlian spesialisasinya. Untuk operator boiler ada Permen 188. Kemudian untuk operator forklift ada Permen 5 1985 yang sekarang sudah diganti sebenarnya yang peraturan tahun 2020. Operator kren 1 tahun 89. Kemudian standar lingkungan kerja. Nah, ada standar sanitasi industri, meliputi syarat-syarat saluran industri, kemudian limbah industri, kemudian ukuran ruangan untuk setiap tenaga kerja, mutu kakus, dan jumlahnya. Nah, tadi ada di PMP 7/1964 tentang syarat kesehatan, kebersihan, serta penerangan dalam tempat kerja. Ada Kepmen 51 tahun 99 tentang nilai ambang batas fisika. Kemudian ada Surat Edaran Menaker nomor 1 tahun 97 tentang NAB faktor kimia. Kemudian terkait standar peralatan kerja. Peralatan kerja adalah peralatan yang digunakan atau dipakai oleh tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan dan jumlahnya tidak dapat habis ketika digunakan. Peralatan kerja mesin-mesin untuk proses produksi itu mengacu terkait instalasi listrik ada Permen 485 tentang PTP, pesawat tenaga dan produksi. Kemudian terkait APD ada Instruksi Menteri nomor 5 tahun 97 tentang pengawasan alat pelindung diri. Oke. Kira-kira sampai regulasi ada yang ingin didiskusikan? Belum, Bu. Oke, kita lanjut untuk sampling and measurement. Sampel dan juga pengukuran. Pengertian sampling sendiri, pengambilan sampel untuk dapat menggambarkan keseluruhan ataupun representatif. Merepresentatifkan, menggambarkan keseluruhan dari populasinya. Sampling adalah suatu kegiatan pengambilan sebagian dari objek yang akan diukur atau diteliti dengan maksud untuk dapat menggambarkan secara umum fenomena pada objek yang diukur atau diteliti secara benar dan tepat. Nah, kenapa harus melakukan sampling? Yang pertama karena objek yang akan diamati terlalu besar. Kemudian homogenitas objek yang diamati. Kemudian dikarenakan keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya baik manusia dan juga dana, serta untuk efisiensi. Nah, terkait metode-metode sampling sendiri, ada nggak di sini ya? Nah, banyak metode sampling. Salah satu yang paling sering menggunakan yang namanya random sampling. Kemudian strategi sampling itu merupakan suatu perencanaan yang dalam efektivitas penggunaan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan, mempertimbangkan terkait perlindungan kesehatan untuk si tenaga kerja itu sendiri, pemenuhan peraturan pemerintah disesuaikan dengan regulasi dan peraturan, serta efektivitas biaya. Kemudian komponen strategi sampling sendiri, yang pertama mengikuti yang namanya apa yang akan disampling, di mana, kapan, di mana, siapa, berapa lama, dan berapa banyak sampel yang akan digunakan. Nah, untuk waktu sampel apa yang akan disampling, itu jenis bahaya apa saja yang akan diidentifikasi atau dikenal, bertujuan untuk menentukan metode pengukuran yang digunakan. Prosedurnya seperti apa, kemudian apa-apa saja alat ukur dan metode analisa akhirnya. Terkait prosedur, misalkan dari perusahaan tertentu sudah ada prosedur untuk pengukuran lingkungan kerja,
Kemudian alat ukur apa yang digunakan harus sesuai dan juga harus dilakukan oleh tenaga ahli. Nah, terkait lingkungan kerja dilakukan oleh ahli hygiene industri mudanya, atau kalau misalkan ada ahli K3 lingkungan kerja, harus yang berkompeten. Ditambah lagi harus memiliki kompetensi dapat membaca hasil akhir dari alat ukur. Misalkan peralatan tertentu yang membutuhkan kalibrasi dapat melakukan kalibrasi dan menggunakan alat ukurnya. Kemudian when to sample, kapan dilakukan pengambilan sampel, siang atau malam? Apakah dilakukan pre-shift, sebelum shift kerja, selama shift, atau di akhir shift kerja? Atau di akhir setiap kerja mingguan ditentukan. Kemudian where to sample, di mana sampel diambil? Pengukuran di lingkungan kerja, pengukuran pada pekerja. Misalkan mau mengambil sampel debu, itu harus dibuat titik-titik tertentu. Di titik-titik mana saja akan diambil terkait sampel debunya, kebisingan dan lain sebagainya. Kemudian whom, jika pekerja dijadikan sampel, siapa yang akan dijadikan sampel? Pekerja-pekerja tertentu yang beresiko terpajan. Misalkan terkait faktor kebisingan, semua pekerja yang sering masuk ke dalam ruangan turbin, ke ruangan generator, terkait kebisingan pekerja yang sering terpapar debu-debu, misalkan untuk batu bara, berarti yang di lapangan. Kemudian misalkan terkait radiasi, nah itu pekerja-pekerja tertentu yang memang terpapar faktor bahayanya. Kemudian how long, berapa lama waktu yang diperlukan dalam pengambilan satu sampel. Kemudian how many, berapa banyak sampel yang akan diambil, ditentukan mulai dari luas area yang berisiko, area samplingnya di mana saja, kemudian minimal material samplingnya, dan jumlah pekerja yang berisiko. Kemudian measurement ataupun pengukuran. Nah, pengukuran adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data sehingga bisa mengevaluasi secara objektif. Tujuan pengukuran sendiri yang pertama mengetahui jenis bahaya secara spesifik, mengetahui sumber bahaya dan area kerja yang berisiko, mengetahui konsentrasi emisi ataupun sisa dari risiko bahayanya apa, mengetahui pekerja yang berisiko, mengetahui area yang aman, mengetahui keberhasilan program yang dilaksanakan. Terkait pekerja yang berisiko sendiri ada banyak jenis-jenisnya, mulai dari pekerja dengan penyakit bawaan atau pekerja dengan pengobatan khusus, pekerja dengan kurangnya keahlian ataupun pengalaman, pekerja dengan gangguan imun, misalkan HIV dan lain sebagainya. Mengetahui area yang aman ini kembali lagi menggunakan data-data statistik sebelumnya. Proses pengukuran yang pertama direct measurement ataupun pengukuran langsung mengukur bahaya. Hasil pengukuran dapat langsung diketahui oleh alat ukur dan sering digunakan untuk bahaya-bahaya fisika. Kemudian indirect measurement, bahaya kimia dan juga biologi. Bahaya diukur dengan menggunakan sampel. Hasil pengukuran tidak langsung diketahui, biasanya apakah menunggu hasil lab terlebih dahulu. Nah, membutuhkan yang namanya analisis laboratorium. Terkait pengukuran air, nih secara general sumber airnya di mana dan area-area yang dialiri air tersebut. Terkait pekerja yang terpajan ataupun terpapar dan juga cairan tubuh dari si pekerja tersebut. Terkait sumber air, mengukur konsentrasi emisi bahaya,
Pengukuran dilakukan di dekat sumber dengan jarak lebih kurang 1 meter. Nah, pada beberapa jenis bahaya perlu biasanya kadang pengukuran pada sumber tidak dapat dilakukan karena berisiko bagi keselamatan alat maupun operator itu sendiri. General air, udara di sekitar. Biasanya apalagi untuk kegiatan-kegiatan pembangkit listrik, untuk mengukur kualitas udaranya sendiri tidak dalam artian langsung mengukur ke steknya, tetapi dengan ada jarak row-nya, right of way-nya berapa. Kemudian pekerja pengukuran dilakukan pada bagian tubuh yang terpajang telinga oleh noise terkait kebisingan, area pernapasan oleh debu, bahan kimia di udara, dan kulit. Kembali lagi terkait bahan kimia. Bahan kimia dapat terpapar kepada manusia ataupun pekerja melalui tiga cara. Yang pertama dapat terhirup, itu menginfeksi ataupun mengindikasi kesehatan saluran pernapasan. Kemudian yang kedua tertelan atau termakan, ini mengganggu saluran pencernaan. Dan yang ketiga itu adalah melalui kulit. Jadi akan ada alergi ataupun pori-pori yang tersumbat. Terkait cairan tubuh, pengukuran dilakukan dengan mengambil cairan tubuh apakah saliva, ludah, urin, feses, ataupun darah. Diperoleh dari hasil media yang diambil. Harus melakukan yang namanya analisis laboratorium. Metode pengukuran setiap bahaya itu berbeda-beda tergantung jenis bahayanya. Ada kalanya terdapat perbedaan pengukuran pada sumber, area, dan pekerja. Tergantung ketika terkait pekerja, tergantung imun dari masing-masing pekerja. Tergantung juga dari apa. Misalkan untuk pekerja dengan berat badan, perbedaan berat badan, kemudian perbedaan jenis kelamin itu pasti berbeda juga terkait hasil ukurnya. Ada kala juga terdapat perbedaan metode pengukuran pada area indoor dan juga outdoor. Nah, untuk langkah-langkah melakukan yang namanya pengukuran secara umum, yang pertama tentukan titik pengukuran ataupun sampling dari sumber, area, ataupun pekerja. Kumpulkan informasi proses kerjanya, kemudian jumlah pekerja dan pola kerja yang ada, pengendalian yang sudah ada, yang sudah diterapkan, dan equipment serta fasilitas yang ada di tempat kerja tersebut. Kemudian yang ketiga, persiapkan alat ukur ataupun alat sampling. Pastikan alat ukur atau sampling yang digunakan sesuai dengan bahaya yang akan diukur. Kemudian memastikan alat ukurnya juga berfungsi dengan baik. Alat ukurnya lengkap, alat ukurnya sudah dikalibrasi. Pastikan prosedur persiapan sudah dilakukan dengan benar dan siapkan form pencatatan ataupun lembar kerjanya. Kemudian yang keempat, pelaksanaan. Pastikan alat ukur diletakkan pada tempat yang tepat. Pastikan langkah pengoperasian sesuai dengan standar ataupun manual book-nya. Pastikan waktu pengukuran sesuai dengan standar. Pastikan prosedur persiapan sudah dilakukan dengan benar. Jangan sampai alat ukur diganggu oleh pihak yang tidak berkepentingan dan perhatikan keselamatan operator saat melakukan pengukuran. Nah, setelah selesai melakukan sampling, lanjutkan dengan analisis untuk pengukuran berupa pengambilan sampel tadi apakah kimia dan biologi. Lakukan analisis data sesuai dengan metode analisis yang ada. Bandingkan dengan pengukuran yang standar. Susun rekomendasi untuk tindakan perbaikan jika diperlukan. Nah, kemudian beberapa kesalahan dalam pengukuran nih. Kesalahan alat ukur, alat ukurnya rusak
alat ukurnya tidak dikalibrasi, kelengkapan alat yang kurang. Atau misalkan karena kesalahan pembacaan hasil, kesalahan titik sampling, kerusakan sampel saat melakukan yang namanya mobilisasi atau terkontaminasi, dan kesalahan untuk metode analisis. Kira-kira sampai di situ ada yang ingin didiskusikan atau yang ditanyakan, Pak Andreas? Belum, Bu. Jadi materi hari ini hanya sampai di sini, Pak. Kita lanjut besok lagi untuk di ruang dan di jam yang sama. Oke, baik. Oke, sebelum itu kita absen dulu, Pak. Foto selfie. Nih, buat kayak gini. Pakai tangan kanan, Pak. Oh, sorry. Saya yang tangan kiri soalnya akan mirror. Ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih atas atensinya pagi sampai siang hari ini, Pak Andreas Teddy Nugroho. Benar ya, Pak? Teddy Ananto Nugroho. Oh. Cukup panjang, Bu, maaf. Andreas Teddy Ananto Nugroho. Baik, Pak. Baiklah, kita lanjut lagi besok di ruangan dan di jam yang sama. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.